Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kalian akan mempelajari titik didih dari alkana. Nah, titik didih adalah suhu di mana tekanan uap dari suatu cairan sama dengan tekanan yang diterima dari atmosfer. Untuk alkana, wujudnya sama seperti zat yang lain, bisa cair, padat, maupun gas. Nah, titik didih dari alkana dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, massa molekul senyawa tersebut. Jadi semakin banyak atom karbon dan atom hidrogennya, maka titik didih semakin tinggi. Sehingga yang memiliki atom karbon dan hidrogen paling sedikit, maka titik didihnya paling rendah. Yang kedua, jika suatu senyawa alkana memiliki massa molekul yang sama, dalam arti ia berisomer, maka semakin panjang rantai utama, yang berarti ia tidak memiliki cabang, maka titik didihnya semakin tinggi. Dan semakin pendek rantai utamanya, yang mana berarti cabangnya semakin banyak, maka titik didihnya semakin rendah. Nah, ada 3 variasi soal yang biasanya ditampilkan pada prediksi titik didih suatu senyawa alkana. Yang pertama, mungkin kalian diberikan gambar struktur seperti ini, ya, molekul. Yang kedua, diberikan rumus molekul, dan yang ketiga, diberikan nama senyawa. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu, yang ini ya. Kita mulai yang pertama. Yang pertama, jika atom yang hitam ini adalah atom karbon dan yang putih adalah atom hidrogen, maka bisa kita lihat bahwa untuk senyawa A, kita lihat di sini ya langsung ya. Untuk senyawa A, karbonnya 1, hidrogennya 4. Ya, ingat rumus molekul dari alkana adalah CnH2n plus 2. Untuk senyawa yang B, karbonnya ada 1, 2, 3, 4. Karbonnya 4. Nah, silahkan kalian mau hitung menggunakan hitung manual 1, 2, 3, 4, di sini pasti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau menggunakan rumus CnH2n plus 2. Di mana kita dapat 10 ini dari 4 kali 2 kali 4 sama dengan 8 tambah 2 sama dengan 10. Ya. Selanjutnya yang C, karbonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karbonnya 6. Nah, ini rumus molekul ya. Hidrogennya berapa? Mau hitung manual? Wah, lamaan. Hidrogennya berarti 2 kali 6, 12 ditambah 2, 14. Nah, karbon yang senyawa yang ke D, karbonnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Hidrogennya bersih 10. Dan yang E, karbonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karbonnya 6, hidrogennya 14. Nah, itu ya. Sekarang untuk menentukan mana yang titik urutan titik didihnya dari terendah hingga tertinggi, maka ya kita lihat siapa yang karbonnya paling sedikit. Karbon yang paling sedikit kelihatan, mau lihat yang ini atau mau lihat yang ini sama saja. Yang A, karbonnya 1, berarti yang paling rendah titik didih dari senyawa A. Diikuti oleh, nah perhatikan, kita punya yang ini ya, sama C4H10, C4H10 sama-sama berisomer. Tapi kita lihat strukturnya. Yang ini rantainya lurus ya, artinya tidak punya cabang. Nah, begini kan rantainya. Ini memang tidak lurus, tapi kan tidak ada cabang. Ujungnya hanya 2. Kalau yang ini, perhatikan ujungnya 3, 1, 2, 3. Berarti ini cabang. Nah, jika demikian, maka yang rantainya lebih pendek, berarti yang D, itu titik didihnya lebih rendah daripada yang B, karena yang B lurus. Jadi kita tulis D dulu, baru yang
B. Kemudian sisa 2 ya, yang ini dan yang ini ya, rumus molekulnya sama, C6H14, C6H14. Maka lihat ini ujungnya hanya 2, 1, 2, 3. Nah ya kan, ujungnya hanya 2. Sementara yang ini dia punya 4 ujung, 1, 2, 3, 4. Jadi titik didih yang lebih rendah antara C dan E adalah yang C, baru yang paling tinggi adalah yang E. Nah, bacanya A memiliki titik didih lebih rendah dari D, D memiliki titik didih lebih rendah dari B, B memiliki titik didih lebih rendah dari C, dan C memiliki titik didih paling rendah lebih rendah dari E. Jadi di sini yang titik didihnya paling rendah adalah A karena jumlah karbon dan hidrogennya paling sedikit, dan yang tertinggi titik didihnya adalah yang E karena jumlah karbonnya paling banyak dan ia rantainya lurus ya. Nah itu, jadi ini yang menjadi alasan mengapa LPG itu di suhu ruang ia berbentuk gas, sementara bensin yang merupakan salah satu senyawa alkana, bensin kemudian minyak tanah, pada suhu ruang ia wujudnya cair ya, karena perbedaan titik didih. Nah ini 2 model ya. Nah bagaimana contoh yang ketiga? Bisa saja kalian diberikan nama senyawa. Nah ya, nama senyawa. Nah ini harus hafal tadi ya, harus hafal. Jadi yang pertama tadi itu kan karbonnya 1, hidrogennya 4, berarti yang A ini namanya adalah senyawa metana. Kemudian yang B adalah yang B lurus, karbonnya 4, butana. Selanjutnya yang C, rantai lurusnya, rantai utamanya 4, kemudian cabang ada di karbon nomor 2, ada 2, berarti namanya 2,2 dimetil butana. Kemudian yang D itu adalah 2 metil propana. Yang D 2 metil propana. Yang E kita lihat rantainya, rantai utama lurus, karbonnya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah kita hitung tadi. Maka namanya adalah N-heksana atau heksana saja atau normal heksana. Nah ini adalah 3 hal yang disajikan dengan model yang berbeda, tapi ya sama saja. Nah dari sini maka kalian pada video sebelumnya sudah bisa menentukan rumus molekul dari suatu senyawa alkana. Nah kita kerjakan sama-sama. Oke, ana berarti ia memenuhi rumus umum CnH2n+2 ya kan. Oke, metana berarti karbonnya 1, hidrogennya ya 2 kali 1, 2 tambah 2 berarti hidrogennya 4. Butana, karbonnya 4, berarti hidrogennya 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. Nah ini ada butana lagi, 2,2 dimetil butana. Butana C-nya 4, metil karbonnya 1, tapi ada 2, berarti 2C ditambah 4C hasilnya adalah 6C atau C6. Kalau C-nya 6 berarti hidrogennya 2 kali 6, 12 tambah 2, 14. Kemudian selanjutnya yang propana. Propana C-nya berarti 3, metil karbonnya hanya 1, berarti 1C ditambah 3 berarti C4. Hidrogennya 2 kali 4 8 tambah 2 kali 4 8 ditambah 2 10. Heksana, heks karbonnya 6, hidrogennya pasti 2 kali 6 12 ditambah 2 14.
Nah, sekarang siapa yang titik didihnya paling rendah? Ya sama saja. Lihat siapa yang atom karbonnya paling sedikit. Nah, ini kan sedikit, berarti C, yang A, ya kan. Kemudian lihat yang lebih banyak sedikit. Nah, ini ada 2, ya kan. Ini rantainya lurus, ini ada cabang, berarti yang bercabang dulu. Nah, yang D, baru yang B. Selanjutnya ada yang karbonat 6, yang ini lurus, yang ini ada cabangnya, berarti yang ada cabangnya dulu, titik didihnya yang lebih rendah. Yang C, barulah yang I. Oke, begitu ya. Nah, di akhir ada tugas, silahkan kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di grup. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.